Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan menghantarkan kebersamaan, kebersamaan mengantarkan kebahagiaan, kebahagiaan mengantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan, tatkala salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhiran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'du. Yang kami hormati hadirin yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dengan cinta kejujurannya. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirat wa ila fadilatil hukama al-izzah. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Apabila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari hancurnya sebuah bangsa. Demikianlah ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna kama yajibu an takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang qur'ani, figur ayah anda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Peran keluarga dalam bangun bangsa. Keluarga jadi cerminannya, keluarga madrasatul ula, bukanlah nafsu semata. Peran keluarga dalam bangun bangsa. Keluarga jadi cerminannya, keluarga madrasatul ula, bukanlah nafsu semata. Namun hadirin, seiring berkembangnya zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, melainkan atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula ini menjadi tempat persinggahan semata. Oleh karena itu, tidak heran jika rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, para koruptor, serta akan menjadi sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihatin kami atas dasar tersebut. Terbuka hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qur'ani. Sebagai rujukannya, mari kita simak firman Allah dalam Quran
surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dalam takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayyuhal hadirat wa ila fadilatil hukama al-izzah. Menurut Imam At-Tabari di dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya yang menyatakan bahwa ayat tersebut hanya dikhususkan untuk orang-orang tua yang lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun, menurut Muhammad Sayyid Tantawi di dalam tafsir Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan terhadap semua orang untuk cemas, takut dan khawatir untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lebih lanjutnya hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisyhab menyatakan bahwa di'afan bermakna lemah harta. Namun, jika kita kaji mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak remaja dan generasi-generasi muda tidak berpendidikan? Akhirnya, lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih tragis, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritasnya Muslim dan fanatik dengan keislamannya, akan tetapi 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta ini cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal bangsa Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin menjajah negara-negara yang mayoritasnya Muslim, maka yang paling utama kita harus lakukan adalah menjauhkan generasinya dari Al-Quran, supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita bisa mengalahkan mereka. Selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, maka selama itu pula kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan dan mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula,
jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan remaja-remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi Qur'ani? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan selalu mengerjakan apa yang diberitakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayyuhal hadirun, Ayyuhal hadirat, wa ila hadiratil hukama al-izzah. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh mereka kepada perintah Sang Rabbul Alamin. Lebih lanjutnya hadirin, menurut Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Tafsir Safawan Tafasir menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang pedih, dengan cara menjauhkan mereka dari maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam mendidik, mengajarkan dan mengarahkan anak-anaknya Al-Quran. Sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqo di dalam kitabnya Kaifa Nusa Idul Abna Ala Qiyamihimul Hulukiyah menjelaskan bahwa anak-anak memang butuh materi. Anak-anak juga membutuhkan tarbiyah jasmania. Namun anak-anak jauh lebih membutuhkan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah dan Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan bahwa bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Jensen the Lion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee, seorang preman Hong Kong. Mereka yang menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta,
namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau dikenal dengan Imam Syafi'i, beliau dibesarkan secara sederhana, dibesarkan secara pas-pasan. Namun berkat kasih sayang dan tarbiyah Qur'annya mampu mengantarkan beliau kepada tokoh dan ulama besar peradaban umat Islam. Tidak salah jika salah satu hadisnya Rasul berujar, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawwadanihi aw yumajjasanihi aw yunassaranihi rawahul Bukhari wal Muslim. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Ayyuhal hadirun, Ayyuhal hadirat, wa ila fadilatil hukama al-izzah. Dari syarahan yang kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan benteng utama peradaban umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, mari kita ciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Sebelum kami tutup dengan salam, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi menginap ke rumah Bu Yuni, tetangganya ramah dan tamah. jika ingin generasi yang Qur'ani, maka bangunlah keluarga yang sakinah. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.